Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita tinggalkan aktivitas dunia kita tinggalkan sesuatu yang kita senangi dari dunia ini, kita menuju kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, berada di taman-taman surga Allah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam. Kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Baqarah ayat 88. Insyaallah kita akan mengkaji sampai pada ayat 91 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Allahumma arhamna bil Quran. Dalam ayat ini kita melanjutkan penjelasan dari tafsir yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini masih terkait dengan orang-orang Yahudi yang mereka ini bersekutu dengan orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian mereka saling membunuh, saling memerangi antara temannya, antara saudaranya, karena tidak cocok ya. Dan ketidakcocokannya menurut hawa nafsunya, bukan kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diajak untuk kembali ke kitabullah, diajak kembali kepada kitabnya, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, hati kami tertutup, tidak bisa nerima. Ya. Syariat Allah tidak bisa kami laksanakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia melihat, mengukur kehidupan, apa yang menjadi ukuran sukses
kehidupan mereka itu adalah ukurannya materi dan diukur dengan hawa nafsu mereka. Sehingga mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau kembali kepada kitab Allah. Ya. Kitabnya orang Yahudi itu apa, Pak? Taurat. Setelah Taurat Injil, ya. Injil. Jadi di dalam Taurat itu nanti akan datang seorang nabi yang bernama Isa. Ya. Kemudian Nabi Isa diturunkan oleh Allah kitab Injil. Kemudian di dalam Injil itu juga dijelaskan nanti akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad Khatamul Anbiya, nabi yang terakhir, penutup para nabi. Mereka ketika diajak untuk kembali kepada syariat Allah, mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Di dalam tafsir disebutkan mereka menutup dirinya dari kebenaran yang datang. Artinya orang-orang Yahudi ketika di Madinah bersama orang-orang Aus dan Khazraj, ketika datang Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah. Mereka tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan untuk kembali berhukum kepada kitabnya, kitab orang Yahudi, mereka tidak mau. Jadi ukurannya itu ya sakarepe dhewe. Ya. Jadi standarnya adalah standar menurut akal pikiran mereka dan hawa nafsunya. Kalau sekarang ini ya orang-orang anti agama, ya. Orang-orang anti agama tidak mau diatur dengan syariat, tidak mau diatur dengan aturan agama, mereka tidak mau, ya, karena menurut mereka tidak menguntungkan. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ya. Allah mengatakan mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama, tidak mau menjalankan syariat Allah, la'anahumullahu bikufrihim. Allah melaknat orang-orang yang kafir, yang kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqalilan ma yu'minun, dan hanya sedikit mereka yang yu'minun. Sedikit sekali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sedih, Pak, kalau jumlah kita ini yang taat kepada Allah, yang menjalankan syariat Allah, yang menjalankan agama Allah sedikit. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan apa? Faqalilan ma yu'minun. Orang-orang beriman itu jumlahnya sedikit apa banyak, Pak? Qalil. Ya, sedikit orang-orang beriman itu. Maka tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Ya. Kok mereka jumlahnya banyak sekali? Sudah jumlahnya banyak, isinya profesor, doktor, insinyur, ya, persenjataan lengkap. Orang Islam punya apa? Ya, sedikit. Ya. Yang memperjuangkan agamanya sedikit sekali. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi kita tidak boleh bersedih, ya. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan ketika sampai kepada mereka Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada di dalam kitabnya. Jadi kan orang-orang Yahudi ini ketika berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, ketika bersama orang-orang Aus dan Khazraj itu merasa, waduh, kita sedikit sekali, ya, kita kalah jumlah, kemudian kita tidak bisa menghadapi kekuatan mereka yang akan memerangi kita, sehingga dia berharap kepada Allah. Di dalam tafsir disebutkan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, datangkanlah utusan
nabi yang terakhir, nabi yang disebutkan di dalam kitab mereka, nabi ya, utusan yang akan membawa kemenangan. Jadi kalau hari ini kita itu selalu berharap siapa yang datang? Karena sudah ruwet dunia ini, sudah ya kalang kabut, kacau balau, ya, udah, ya, ini mungkin akhir zaman. Ya, di akhir zaman ini kita berharap datangnya seorang pembaharu, ya, seorang penolong. Ya. Siapa yang kita harapkan, Pak? Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi. Sama orang-orang Yahudi begitu, ya Allah, ya. Karena apa? Di dalam kitabnya itu disebutkan akan datang seorang nabi yang membawa kemenangan. Ya. Begitu datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an dan mereka diajak untuk masuk ke dalam Islam, ternyata mereka menolak mentah-mentah. Ya. Padahal mereka itu berharap didatangkan oleh Allah seorang nabi, seorang utusan yang membawa kemenangan, yang membawa pertolongan. Ketika diutus di tengah mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ada di dalam kitabnya, ya, mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Mereka menolak. Mereka tidak mau mengikuti. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, ya. Padahal mereka sebelumnya itu meminta pertolongan kepada Allah atas orang-orang kafir. Jadi pada saat itu memang terjadi banyak peperangan. Bahkan orang Yahudi ini mereka melakukan koalisi dengan suku Aus dan Khazraj. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafarubi. Ketika datang nabi sesuai dengan yang ada di dalam kitabnya dan mereka tahu bahwa itu adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, kafarubi. Mereka kafir. Hati-hati, Pak. Jangan-jangan nanti kalau datang Imam Mahdi pun kita tidak mau melaksanakan syariat Allah. Ya. Wah, ini sudah kacau balau, ya. Nah, kemudian Rasulullah menggambarkan di akhir zaman nanti ada seorang, ya, yang namanya persis denganku, ya. Ayahnya juga namanya persis dengan bapaknya Rasulullah, ya. Nanti menjadi khalifah dari keturunan Quraisy. Jangan-jangan nanti kalau Imam Mahdi datang kita juga seperti orang Yahudi. Arafu, mereka tahu, mereka mengerti dan memahami bahwa yang datang itu adalah sebagaimana yang ada di dalam kitabnya, kafarubi. Tapi mereka kafir, mereka tidak mau mengikuti. Nah, ini bahaya. Nah, inilah sifat orang Yahudi. Akhirnya apa? Apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa wahyu Al-Quran, mereka sama sekali tidak melaksanakannya. Kemudian Allah mengatakan, fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah. Allah melaknat orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Kemudian mereka menjual, ya, artinya apa? Mereka menjual kebenaran yang telah diketahui dari kitab-kitabnya, dari kitab Taurat, dari kitab Injil, bahwa akan datang seorang utusan yang membawa kebenaran yang bernama Ahmad. Mereka jual. Mereka tidak mau menerima kebenaran itu.
Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Nah, ini. Jadi mereka ini tidak mau menerima kebenaran itu. Justru menggantikan dengan sesuatu yang batil. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Oleh karena itu mereka ini menanggung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adzabum muhin. Dan orang-orang kafir ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ya. Jangan dikira Allah mendiamkan mereka. Orang-orang kafir itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Meskipun orangnya ganteng, kaya raya, punya jabatan, tapi hidupnya tidak akan sa'adah. Dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan mendapatkan apa? Sakinah, ketenangan di dalam hatinya. Gelisah, ya. Gelisah. Kalau yang punya jabatan tinggi ya gelisah nanti jabatannya, kalau jabatannya nanti diambil alih oleh orang lain sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mempertahankannya. Ya, sampai dia siap untuk perang. Nah, ini juga dia tidak tenang dalam hidupnya. Ya, kekayaannya, dia senantiasa memikirkan hartanya. Jadi belum tentu orang yang kaya raya, orang yang punya jabatan, orang yang memiliki kedudukan, dia ini tenang. Kalau dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazabnya. Dia selamanya tidak akan mendapatkan ketenangan. Wa fil akhirati adzabun muhin. Di akhirat dia mendapatkan siksaan yang lebih parah, ya, yang lebih parah. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian, masuk Islamlah kalian, berimanlah kepada Allah. Bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ini yang hari ini banyak kita saksikan, banyak kita lihat sifat-sifat orang Yahudi. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laksanakan perintah Allah. Mari kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh mereka? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Ya. Jadi mereka mengatakan, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada orang Yahudi? Apa yang diturunkan kepada orang Yahudi? Kitab Taurat. Kemudian setelah kitab Taurat, Injil. Taurat dan Injil. Mereka hanya mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan mereka kafir terhadap apa yang datang setelahnya. Apa yang datang setelahnya itu? Taurat, Injil, kemudian apa? Al-Quran. Dan Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada mereka. Menyempurnakan semuanya. Wa yakfuruna bima wara'ahu, tetapi mereka kafir. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran itu adalah hak. Al-Quran itu wahwa Al-Quran, ya, yang membenarkan semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Tapi mereka tidak mau. Sampai hari ini bahkan mereka memerangi orang-orang yang melaksanakan Al-Quran, ya. Mereka sampai hari ini hatta yaumil qiyamah mereka memerangi orang-orang yang melaksanakan Al-Quran. Maka Ahlul Quran itu istimewa.
ya. Ahlul Quran itu dikatakan oleh Allah ya, di dalam hadis ya, di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalati Adabil Quran, kitab Imam An-Nawawi ya, disebutkan bahwa keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah ahlul Quran. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di dunia ini. Siapa keluarganya Allah? Inna ahlullahi ahlul Quran. Sungguh keluarga Allah di dunia ini adalah ahlul Quran. Maka orang-orang yang bersama Al-Quran ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah Allah menjadikan kita sebagai ya, ahlullah ya, sebagaimana kita punya keluarga, tidak mungkin dibiarkan Pak, tidak mungkin dibiarkan tidak makan ya, tidak mungkin nggak ya dibiarkan keleleran ya. Kalau kita punya keluarga itu, kalau kita sudah mengakui ya, seorang sebagai keluarga kita ya, kalau misalnya tahu nggak makan dalam 1 hari atau 2 hari, 3 hari nggak makan, nggak mungkin dibiarkan. Karena apa? Loh, itu keluarga saya itu ya, pasti akhir dicari ya, dicari kemudian dikasih makanan, dikasih uang, dikasih belanjaan dan lain sebagainya. Apalagi ini ahlullah. Maka tentu Allah akan menjaga kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan jamaah zikrullah yang hadir di sini, yang selalu tolabul ilmi di sini, semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Amin. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ya. Jadi orang yang bersama ahlul Quran, orang yang mereka dengan Al-Quran, mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Yahudi, dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Ini pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dia tidak percaya kepada Al-Quran, juga tidak percaya kepada yang membawa Taurat dan Injil. Ya. Kalau kita kaji ya tafsirnya beberapa waktu yang lalu, kita akan menemukan orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi. Bahkan mereka pun memusuhi Nabi Musa. Kemudian mereka pun memusuhi Nabi Isa. Dan hari ini ya, mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu tidak mau mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak berasal dari keturunannya. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Ya, kita sudah pernah mengkaji bahwa mereka orang-orang Yahudi tidak mau menerima Rasulullah, tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak ini lahirlah Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dari keturunan Nabi Yakub ini lahirlah Nabi Yusuf. Kemudian keturunan-keturunan dari para anbiya, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Tetapi yang ditunggu oleh orang Yahudi, ditunggu dari keturunan mereka, muncul dari keturunan bangsa Arab, ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita ini biasanya presidennya orang Jawa, lah ternyata nanti presidennya dari orang Batak misalnya, ada nggak kayak apa namanya, nggak bisa menerima begitu ya, karena nggak satu suku,
Ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya. Lah orang Yahudi ini sudah memiliki kitab panduan. Dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu disebutkan nanti akan datang seorang utusan, seorang rasul yang bernama Ahmad, dan dia menjadi penutup para nabi. Makanya di dalam ayat sebelumnya dikatakan mereka berdoa kepada Allah, yastaftihuna, berharap kepada Allah agar mereka bisa menghadapi orang-orang Quraisy, pasukan yang akan membunuh orang-orang Yahudi, pasukan yang akan memerangi orang Yahudi. Dia berharap ada utusan dari Allah yang akan membawakan kemenangan. Begitu datang Muhammad SAW, mereka menolaknya. Inilah sifat orang-orang Yahudi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini, malam ini, ya, termasuk malam yang istimewa bagi kita. Kenapa? Hari ini, ya, tadi siang adalah tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah, tahun baru Islam, dan malam ini masuk tanggal 2 Muharram. Tahu nggak kita bagaimana sejarah tahun Hijriah? Bagaimana sejarah sampai ada penanggalan Hijriah? Dan bagaimana sejarah Rasulullah Muhammad SAW di dalam melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah? Maka saya sedikit ingin memberikan gambaran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Penanggalan Hijriah ini bermula dari Khalifah Umar ibnu Khattab, ya. Ada bagian Abu Mus'ab Asy'ari, ya. Abu Mus'ab Asy'ari seorang sahabat yang ditugaskan untuk memimpin Baghdad pada waktu itu, mengirimkan surat, ya. Banyak surat yang dikirimkan kepada Umar ibnu Khattab. Tetapi apa? Ya. Tetapi beliau, para sahabat ini tidak tahu ini tahun kapan, tahun yang lalu atau tahun yang akan datang atau tahun ini. Ya. Nah, kemudian akhirnya karena Islam ini banyak menguasai negeri-negeri, ya, pada saat itu, dan administrasi sudah mulai, ya, harus dibangun, kemudian masih banyak berserakan, sehingga akhirnya setelah 4 tahun memimpin, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu memutuskan agar dimusyawarahkan supaya administrasi, ya, negara ini tertib, ya. Sehingga kita memiliki penanggalan sendiri, memiliki administrasi secara sistem Islam. Masya Allah, ya. Sampai seperti itu akhirnya para sahabat dikumpulkan. Ketika itu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun itu ditentukan ketika lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Lahir hari apa? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, kalau itu ditentukan, berarti penanggalan Islam itu tahunnya bukan tahun Hijriah tapi tahun gajah, ya. Nggak setuju, sahabat, ya. Banyak yang nggak setuju. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kalender ini ditentukan pada saat wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, ya. Nggak setuju. Bagaimana kalau kita tentukan ketika awal kenabian, ya, pertama diturunkan wahyu? Tidak setuju. Kemudian Ali radhiyallahu anhu, beliau mengusulkan agar penanggalan ini, kalender ini ditentukan pada saat awal mula, ya, pada saat hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, yaitu tahun 622 Masehi, ya. Kalau penanggalan Masehinya. Ada yang mengusulkan
Masehi aja jangan, terlalu jauh katanya ya. Nah ini, sehingga ditentukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab supaya penanggalan Islam ini, kalender Islam ini ditentukan saat hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Akhirnya ditentukan. Kemudian Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu beliau mengusulkan, kalau begitu kita mulai saja bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu pertama pertimbangannya orang-orang Arab menggunakan bulan Muharram sebagai awal ya. Kemudian yang kedua menurut Utsman bin Affan kita gunakan Muharram karena kita selesai melaksanakan haji dan Bai'atul Aqabah 2, Bai'atul Aqabah Al-Kubra sudah dilakukan. Dan yang ketiga pertimbangannya adalah Muharram itu awal di mana tekad untuk melaksanakan hijrah. Maka dimulailah penanggalan hijriah itu dimulai pada saat apa? Awal Muharram ya, yaitu pada saat Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini perlu kita kilas balik ya? Kita kembali mengenang pengorbanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah. Ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu ya. Ini bukan sesuatu yang kecil nilainya, tetapi ini yang menentukan menangnya Islam. Ini yang menentukan ketika hari ini sampai pada keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Islam ya, itu adalah titik awal pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Di mana ketika itu ada gedung parlemen ya. Orang-orang Quraisy ini punya gedung parlemen. Di mana Pak? Di Darun Nadwa. Gedung parlemennya besar dan dihadiri oleh pembesar-pembesar Quraisy termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah, ya, ada Abu Sufyan. Dihadiri oleh pembesar-pembesar dan pada saat itu hadir seorang syekh dari Najd. Siapakah dia? Dia adalah jelmaan dari setan ya, iblis ya. Dia menjelma dan bersama orang-orang Quraisy saat merencanakan pembunuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini, Rasulullah ini mengalami rencana pembunuhan, rencana jahat orang-orang kafir Quraisy. Dibuka surat Al-Anfal ayat 30. Monggo dibuka. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 30 nggih. Coba. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri, Pak. Monggo. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik membalas tipu daya. Baik, di sini Allah menjelaskan tipu dayanya, makarnya orang-orang kafir terhadap Rasulullah, terhadap umat Islam pada saat itu ada 3, Pak. Ya. Makar jahat yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir itu ada 3. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan pada saat orang-orang kafir itu melakukan rencana jahat, apa rencana jahatnya, Pak? Yang pertama, liyusbituka. Mereka orang-orang kafir itu akan memenjarakan siapa saja yang tidak nurut
Ya, siapa saja yang tidak melaksanakan perintah, siapa saja yang tidak melaksanakan peraturannya akan dipenjara. Ya. Sampai neka nurut tak penjara. Ya, dibuatkan peraturan. Ya, enggak pakai masker penjara, denda ya, berapa? 200.000. Ya. Ini satu peraturan. Ya, itu kalau nggak pakai masker dendanya segitu. Ya. Dan lebih kejam lagi kalau tidak nurut. Ya, bisa dipenjara seumur hidup. Kalau misalnya tidak bisa dipenjara, opsinya apa? Liyusbituka au yaqtuluka. Sudah diincer, mau ditangkap, ternyata meleset. Ya, ternyata lebih pinter, ya. Lebih pinter. Jadi pada saat itu orang-orang kafir Quraisy ini mempunyai rencana untuk memenjarakan Rasulullah, dibuatkan penjara besi ya, dari besi, kemudian dibiarkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Sebagaimana mereka memenjarakan para pembesar, orang-orang yang tidak menuruti kemauan orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah mau ditangkap, dipenjarakan. Kata iblis ini, jangan. Saya tidak setuju. Karena itu nanti akan menjadikan kalian jelek. Karena Muhammad ini dari keturunan mulia, dari keturunan kalian bangsa yang mulia, dan mereka keturunan ini tidak akan terima kalau kalian melakukan itu. Ya. Itu iblis, setan yang menjelma seorang syekh dari Najd. Nggak terima. Nah, ini. Jadi kalau tidak bisa dipenjara, au yaqtuluka, mereka akan membunuh. Ya, sama Pak. Ya, kalau tidak nurut, ya dipenjara gak kena, ya dipenjara bolak-balik, kok sik pancet aja. Ya, ditangkap di penjara, diadili. Tangkap penjara, kok sik pancet aja. Ya, dor. Ya, udah ya, tidak kesuwen. Tidak lama-lama akhirnya apa? Dibunuh. Akhirnya apa? Abu Jahal memiliki ide, ya. Sudah begini saja. Kita kumpulkan seluruh pemuda dari kabilah-kabilah, ya, dari seluruh suku. Dari seluruh suku kita pilih yang paling pandai, ya, yang paling baik. Kemudian mereka kita kasih pedang, ya, terhunus pedang yang paling tajam, dan nanti kita tangkap Muhammad, kita bunuh. Ada yang menggal kepalanya, ada yang motong tangannya, ada yang motong kakinya, ada yang motong, ya, pokoknya dicecel-cecel, ya, semuanya kebagian, semuanya kebagian. Kata iblis apa? Kata setan, naam thayyib. Ini baru bagus. Ide yang cemerlang. Ya, di gedung parlemen ini, Pak. Ya, berarti gedung parlemen ini banyak iblisnya ya, Pak ya. Itu parlemennya orang Quraisy, ya. Jadi menjelma. Mereka dendam, mereka tidak suka dan benci sekali terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saat itu semua sahabat sudah hijrah ke Madinah, kecuali Rasulullah dan Abu Bakar, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Dan yang tersisa adalah para sahabat yang ditahan. Ada yang tidak boleh ayahnya, ada yang tidak boleh ibunya, ada yang orang tuanya mengancam, kalau kamu ikut Muhammad, ibu tidak makan 1000 tahun. Ya. Macam-macam ancamannya, ya, sehingga tertinggal para sahabat tidak ikut ke Madinah. Tetapi Rasulullah dan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu anhu, beliau
menetap di Makkah karena menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu wahyu. Insyaallah ya. Inilah awal hijrah. Penuh dengan pengorbanan. Tidak enak-enakan ya. Sehingga hari ini tahun baru Hijriah ini kita juga mestinya mempunyai tekad yang kuat untuk berhijrah, untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun melalui malaikat Jibril untuk berangkat hijrah. Dan kemudian akhirnya Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk berangkat hijrah ke Madinah. Berapa kilo Pak? Dari Makkah ke Madinah itu? Ya, kurang lebih ada 350 kilo Pak. 350 kilo. 350 kilo Surabaya? Solo ya? Surabaya Solo. 600. Kalau saya baca di penjelasannya tafsir Sirah itu sekitar 350 kiloan Pak. Sekitar itu. Ya kalau 600 berarti separuhnya, lebih jauh lagi ya. Kalau kata beliau Pak Tejo ini 600 kilo. Ya. Tapi kalau perjalanan bis itu kurang lebih 4 jam ya Pak ya. 6 jam ya. Ya. Berhenti ya 6 jam. Mempersiapkan perjalanan ya. Kalau naik bis 6 jam berarti kalau jalan kaki ini berapa hari Pak, berapa bulan. Dan beliau tidak berjalan kaki ya, jalan mulus enggak. Beliau Rasulullah Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencari jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Jadi mencari jalan baru. Subhanallah ya. Kalau jenengan ya mudah-mudahan ditakdirkan umroh dan haji. Jenengan lihat sepanjang perjalanan itu bebatuan Pak, pegunungan ya. Dan tidak seger kayak di Malang ya, kayak di Jawa ini. Makanya kita bersyukur berada di Indonesia ini, masya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Cuma yang megang Indonesia ini ya mudah-mudahan tepak gitu ya. Seger Pak ya, untuk paru-paru sehat. Di sana ini pegunungan ya, terjal, keras ya, medannya keras. Rasulullah mempersiapkan itu bersama Abu Bakar. Pada malam harinya, ketika itu Ali radhiyallahu an, ya, beliau menggunakan selimut hijau dari Hadramaut ya, dari Yaman. Beliau ya, ketika orang-orang Quraisy survei ya, ngintip ya, nginceng rumahnya Rasulullah, oh ada Muhammad, ada. Pojok-pojok jalan ditutup semuanya. Rumah masih ada ya. Karena apa? Rencana yang fik dibunuh, ditangkap dan dibunuh ketika apa? Ketika Rasulullah berangkat sholat subuh ya, atau melaksanakan sholat subuh ya. Ketika itu Rasulullah ya, 2/3 malam akhirnya keluar. Kemudian tidurnya digantikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengambil pasir, karena itu wahyu dari Jibril alaihissalam, dan beliau membacakan surat Yasin ayat 9. Apa bunyinya Pak? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkan gini Pak. Subhanallah, ngantuk semuanya. Ngantuk Abu Jahalnya. Abu Jahal tertidur, Abu Lahab tertidur, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, ya, orang-orang kafir tertidur semuanya. Orang-orang ya sangar-sangar ini Pak ya, tertidur semuanya. Rasulullah jalan biasa. Ya. Kemudian nemui Abu Bakar As-Siddiq. Nemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang sudah mempersiapkan. Ya. Kemudian akhirnya beliau berjalan kemana? Ke Gua Thur. Ke Gua Thur. Ya.
Nah, selama perjalanan ini, ya, ketika sudah mengetahui bahwa ketika sudah jamnya, akhirnya apa? Rasulullah didatangi di rumahnya, ternyata nggak ada. Ternyata ditemukan siapa? Ali radhiyallahu anhu. Di mana Muhammad? Nggak tahu. Di mana Muhammad? Nggak tahu. Mereka nggak berani sama Ali. Karena apa? Ali anaknya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Rasulullah. Adiknya siapa? Adiknya Abdul Muthalib, rajanya Mekah. Kakeknya Rasulullah, ya. Mau macam-macam sama Ali. Oh, enggak umur ini, ya. Jadi mereka takut sama Ali, sehingga apa? Akhirnya sudah dikejar Rasulullah Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Dan disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar dari bagaimana Rasulullah mempertahankan Islam ini. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW bersama Abu Bakar memerintahkan Abdullah, anak laki-lakinya, untuk menjadi apa? Informan, menjadi intelijen, dipasang di kota Makkah. Setiap pagi, siang, malam dilaporkan, ya, perkembangannya. Karena Rasulullah dan bersama Abu Bakar itu di Gua Tsur berapa hari, Pak? 3 hari, ya. Selama itu, ya, perjalanan proses berangkat ke Madinah, mencari jalan, ya, dan Abdullah bertugas sebagai informan, intelijen, ya. Kemudian siapa yang mensuplai, memberikan konsumsi kepada Rasulullah, mengantarkan daging, mengantarkan siapa, Pak? Bu, ibu-ibu mungkin siapa? Yang mengantarkan makanan dari Makkah ke Gua Tsur yang kurang lebih ketinggiannya 1,5 kilo ya, Pak, ya. Gua Tsur itu, ya, kurang lebih sampai 2000. Dalam kondisi hamil 8 bulan. Siapa? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, anak laki-lakinya disuruh survei, ya, melaporkan ke Gua Tsur. Asma binti Abu Bakar, Masya Allah, ya, kondisi hamil 8 bulan. Naik turun gunung, Pak, ngantarkan makanan. Ya, sambil apa? Pakai kamuflasenya apa? Sabuk, ya, ditaruh di sabuknya ini. Kemudian penggembalanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, Amir bin Furaiha, beliau bertugas sebagai pembersih jejak. Jadi jejaknya Rasulullah dan Abu Bakar ini ketika dari Makkah perjalanan ke Gua Tsur itu dihapus jejaknya oleh Amir bin Furaiha, ini penggembala kambing. Jadi jejaknya ini dihilangkan dengan dia mengerahkan kambing-kambingnya itu untuk supaya jejaknya tidak kelihatan. Masya Allah, ya. Oh, ini strateginya, Masya Allah, Pak, ya. Jadi kita di dalam berjuang itu ya pakai strategi. Jangan los-losan, Pak. Ya, kalau los-losan ya ditangkap, di penjara, dibunuh, alas, ya. Ya. Sudah, kita tamat, Pak, the end, ya. Nggak bisa lagi berdakwah, nggak bisa lagi berjuang, ya. Nah, ini berjuang itu perlu berkorban, ya, dan ikhlas lillahi ta'ala, supaya apa? Mendapat pertolongan. Dan pada saat itu Masya Allah, mereka mengejar terus sampai akhirnya berada di Gua Tsur. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, seandainya mereka melihat ke bawah, nampaklah Abu Bakar dengan Rasulullah. Tetapi Masya Allah, disinilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendatangkan tentaranya. Siapa tentaranya? 2 ekor merpati, 1 pasang, dan sarang laba-laba di situ, sehingga tidak nampak. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq menangis.
Menangis karena apa? Karena dia takut. Karena ketakutannya itu apa? Rasulullah Muhammad ketangkap dan selesailah perjuangan pengorbanannya. Sehingga Rasulullah membacakan ayat di dalam surat At-Taubah ayat 40. Jadi ini kita perjalanan hijrah ini ya, Masya Allah. Kita coba melihat bagaimana pengorbanan. Kita lihat bagaimana pengorbanan Rasulullah bersama para sahabat pada saat hijrah. At-Taubah ayat 40. Oh, Pak Yoyo kemana ini? Taib, dibaca artinya yang sudah dapat ayatnya, monggo dibaca artinya. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang maha tinggi. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha la tahzan. Dilihat Pak Qur'annya Pak. La tahzan innallaha ma'ana. Ya. Jadi kalau ada teman kita sedih, istri kita sedih, suami kita sedih, anak kita sedih, siapa saja yang sedih, maka katakan la tahzan innallaha ma'ana. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabatnya yang tercinta, kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang selalu menemani Rasulullah di dalam perjuangan ini. Beliau mengatakan, kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Ya. Kemudian menyampaikan wahyu dari yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian wa ayyadahu bijunudin lam taroha, Allah mendatangkan tentaranya. Ya, jadi tentara Allah ya, tidak mesti tentara berupa pasukan khusus ya. Tidak mesti berupa pasukan yang nampak ya. Tetapi tentara Allah bisa saja para malaikat, bisa saja burung, bisa saja angin, bisa saja apa? Awan, bisa air. Semuanya adalah tentara Allah, semua makhluk Allah dan menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita betul-betul yakin Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong kita, Allah akan mendatangkan tentaranya. Ya, maka kita pun harus yakin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam memperjuangkan Islam ini kita harus yakin. In tansurullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Jangan takut miskin. Jangan takut tidak dapat pekerjaan. Jangan takut kita kalau ngaji, terus pekerjaan kita hancur. Pekerjaan kita ya deal-dealan, sudah deal-dealan 1 juta, ditinggal ngaji, ya akhirnya nggak dapat 1 juta. Ya. Terus rugi. Menyalahkan ya, ngajinya. Ini muskilah ya, ini masalah. Jadi kita harus yakin kalau kita ini bersama Allah, kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita dan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah sebagaimana Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Kalau kita menceritakan bagaimana kondisinya di gua ya, panjang Pak ya. Sampai digigit ular dan lain sebagainya, Masya Allah ya, sampai ya
Rasulullah itu tidur di pangkuan Abu Bakar ya. Rasulullah bangun karena apa? Abu Bakar menangis. Kenapa kamu ya Abu Bakar? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu menyesal bersama saya? Tidak ya Rasulullah, saya digigit ular. Ya. Akhirnya apa? Ya, sama Rasulullah tuh dioleskan begini langsung sembuh. Masya Allah. Ya. Itu kalau Rasulullah Pak. Ya. Jenengan ya tambah perih. Ya. Jadi betul-betul merasakan perjuangan bersama Rasulullah, Masya Allah. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu ada ya satu orang kafir ini ya ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menyiapkan kuda perjalanan ke Madinah. Ya, Abdullah bin Uraikid, orang kafir ini, tapi beliau profesional ya, profesional Pak, profesional, dia enggak tanya apa-apa, pokoknya dapat duit gitu aja, ya. Makanya orang kalau kita bekerja itu harus profesional Pak, ya. Jangan orang ini kalau ada maunya gitu, jangan, ya. Profesional saja ya. Berapa? Minta berapa? Minta 1 M ya sudah, kasih 1 M. Ya udah, nanti kerjamu begini, siap. Sudah, wis beres. Ya, enggak tanya macam-macam, berangkat. Begitu sampai kepada satu tempat yang namanya Madlaj ya. Ada namanya Suroko. Suroko ini dia dengar akan dapat 100 unta kalau melihat namanya Muhammad dan Abu Bakar. Ya, ciri-cirinya begini ya. Kalau kayak DPO itu Pak ya, dipasang di mana-mana Pak. Di terminal dipasang, di pelabuhan dipasang, di bandara dipasang. Namanya DPO Pak. Ya, DPO ini DPO besar ini. Ya. Kalau Amerika itu membandrol Usama bin Laden 25 juta ya. 25.000 US dollar atau berapa gitu ya. Pokoknya besar ya, itu satu kepala itu. Sama dulu itu ada Rasulullah itu dibanderol Pak, ya 100 unta yang paling bagus. Ya, namanya Suroko ini mengejar ya, mengejar. Kalau sampai bisa membawa Muhammad dan Abu Bakar ke pembesar Quraisy dia dapat hadiah. Ketika mengejar itu Abu Bakar yang khawatir, Rasulullah baca Quran ya, baca ya. Kemudian Abu Bakar khawatir, noleh terus begini. Ya Rasulullah, itu ada yang ngejar kita ya Rasulullah. Disitulah Rasulullah berdoa ya. Ya Allah tolonglah kami dan celakakanlah ya, Suroko itu. Akhirnya apa? Keblowok Pak. Teriak-teriak, tolong, saya tahu ini karena doa kalian. Tolong doakan saya supaya saya kembali normal ya. Dan saya berjanji tidak akan ngejar lagi. Didoakan oleh Rasulullah ya. Akhirnya apa? Kudanya bisa kembali sehat dan sudah akhirnya pulang. Dan dia berjanji tidak memberitahukan keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah perjalanan sampai kepada kota Madinah Al-Munawwarah yang dipenuhi dengan keimanan. Di sana para sahabat itu sudah menunggu ya. Seluruh sahabat, seluruh orang Madinah yang menunggu-nunggu Rasulullah sudah rindu kepada Rasulullah. Dan banyak yang menangis karena apa? Mendengar perjuangan Rasulullah. Perjalanannya itu cukup berat. Karena apa? Tidak melewati jalan-jalan biasa. Yang dilewati oleh Rasulullah itu jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia, sehingga buka jalan ya. Sampailah di itu ada Masjidun Ussisa 'ala Taqwa ya. Pertama kali di masjid mana? Masjid Baqi ya. Disitulah pertama kali masjid ya didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya. Kemudian disitulah hari pertama
di mana sampai Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi perjalanannya Masya Allah. Nah disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya mengajak ya, kita semuanya untuk melalui perjalanan dan pengorbanan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita ya kembali mengetahui sejarah pengorbanan Rasulullah, bagaimana ya menghindari kekejaman orang-orang kafir Quraisy dari negara, dari tempat di mana banyak kekufuran menuju kepada satu tempat yang penuh dengan keimanan. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari sejarah hijrahnya Rasulullah Muhammad ke Madinah Al-Munawwarah. Dan disinilah kita melihat bagaimana pengorbanan Rasulullah dan para sahabat. Tidak sedikit mereka yang berkorban nyawa dan harta. Seperti Suhaib Ar-Rumi. Bagaimana beliau itu meninggalkan seluruh hartanya. Kenapa disebut Ar-Rumi, Pak? Karena Suhaib ini berasal dari Romawi. Warung kopinya dijual, ya, kebunnya dijual, sawahnya dijual, tokonya dijual. Dapat uang emas dikarungi, disimpan, Pak. Begitu sampai di pintu gerbang mau berangkat, mau kemana kamu Suhaib? Ya, apa kamu mau ke Madinah? Ya, tidak ada pilihan. Ya, satu kamu kembali ke Mekah, yang kedua kalau kamu terus mati kamu. Ada nggak pilihan ketiga? Oh ada. Ya, apa itu? Serahkan semua hartamu. Apakah kalau aku serahkan hartaku kamu akan mengizinkan aku bersama Rasulullah? Iya. Ya. Baik, ditunjukkan semua hartanya ya. Ini ambil semuanya. Ini ambil semuanya. Gimana? Sudah? Oh ya sudah. Ya, silakan berangkat. Suhaib Ar-Rumi tidak bawa apa-apa, Pak. Padahal termasuk orang yang paling kaya di Mekah. Tidak bawa apa-apa sepeser pun. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Tidak bawa apa-apa. Jadi hijrah ini penuh pengorbanan, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan harta ya, tidak punya apa-apa. Tetapi dia memiliki kemuliaan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan untuk senantiasa bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau yakin ketika menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah hijrah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Subhanallah, di Madinah ya, Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan ya, bahkan istrinya ditawarkan, Pak. Punya 2 istri ditawarkan. Mas, sampean milih sing ndi? Ya. Di dalam sirah itu disebutkan Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan istrinya yang paling disenangi, ya, dikasihkan. Untuk apa? Untuk muhajirin. Terus kamu minta apa? Ya, hartanya juga ditawarkan, sawahnya. Apa Abdurrahman bin Auf? Enggak. Afan, saya tidak mau tawaran Anda, jazakumullah barakallahu fikum. Cukup tunjukkan saya pasar. Oh ini gentleman, Pak ya. Ini karena jiwanya bisnismen. Para sahabat itu punya jiwa kaya. Ya. Kalau kita ndak, Pak. Bojomu sing ndi sing ayu. Oh iya. Ya. Kalau sawah sing ndi sing tanahe sing ngombo sing larang sing ndi. Aku tak nang kono ae. Nah. Iya gak apa-apa nang kono kok tak gekno omah. Alhamdulillah. Ya. Memang beda, ya. Tapi Abdurrahman bin Auf lah. Ya. Cukup tunjukkan saya pasar. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf di pasar? Jadi kuli, Pak. Kuli otong-otong ya. Barang itu. Setelah dia ngumpul uangnya dibelikan kambing. Kambing ya. Alhamdulillah bisa jadi satu ya. Mana ya, kambingnya jadi banyak. Akhirnya juga beli unta banyak, kemudian kuda. Dan akhirnya jadi saudagar kaya.
Dari tidak punya apa-apa, Abdurrahman bin Auf ketika ada panggilan jihad, ketika ada seruan jihad, beliau infaknya di antara para sahabat yang paling banyak. Ya, setelah Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Tolha bin Ubaidillah. Beliau ini sahabat-sahabat orang yang kaya raya, Pak. Ya, kalau kita berbicara kekayaannya, masya Allah, ya, infaknya, kemudian penghasilannya, Pak, per bulan itu luar biasa, ya. Ini mungkin perlu mendatangkan pakar ekonomi, nah, Pak Yoyo ini, ya. Jadi biar semangat gitu, ndak jiwa nganggur, males, gak kerja, ya. Pengennya turun nang omah wae ambek androidan kan gitu. Tapi kalau kita ingin kaya, berjiwa seperti sahabat, masya Allah, ya, masya Allah, infaknya besar, penghasilannya luar biasa, ya. Jadi selalu energik, ya, dakwah, jihad, bisnis, masya Allah, ya. Dan ahlul jannah, ya. Al-asru mubasyirina bil jannah, 10 orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tolha. Masya Allah, ini sahabat-sahabat yang kaya ini. Ini sahabat-sahabat yang kaya, bukan sahabat-sahabat yang bayangan kita. Para sahabat ini kaya, tapi beliau ini punya sifat apa? Zuhud. Kaya tapi dia zuhud. Beliau zuhud. Pakaiannya tidak seperti orang-orang yang punya sikap sombong, gitu ya. Meskipun kaya tapi zuhud. Nah, disitulah akhlak seorang muslim. Pakar ekonomi perlu didatangkan, kemudian ahli parenting, ya, ahli, ya, mungkin, ya, pakar-pakar yang lain perlu didatangkan untuk apa? Supaya kita mendapatkan ilmunya, sehingga seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi tadhkirah dan kita lebih semangat lagi, ya. Mudah-mudahan tahun 1441 Hijriah, tahun yang lalu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian tahun ini kita lebih baik lagi beramal dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, Pak, sebelum kita tutup? Enggak ada, ya? Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.